Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohimin, mahasiswa D3 Keperawatan Poltek Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ventilator. Yang pertama yaitu adalah parameter dan modus. Selamat menyaksikan. Berikut adalah jenis-jenis ventilator. Yang pertama, positive pressure ventilator, negative pressure ventilation. Ada lagi intensive care unit, non-intensive ventilation. Ada lagi ya, itu jenis-jenis ventilatornya. Dan saya akan menjelaskan tentang parameternya. Selamat menyaksikan ya. Sebelum saya menjelaskan apa itu parameter dan modus, saya akan menjelaskan pengertian ventilator. Yang pertama, ventilator atau mechanical ventilation adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien mengalami gagal nafas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang menghembuskan gas, dalam hal ini oksigen, ke dalam paru-paru pasien. Ventilator membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan itu diperkuat. Nah, setelah itu apa sih fungsi pemasangan ventilator itu sendiri? Fungsinya itu yang pertama memperbaiki oksigenisasi, yang kedua membantu eliminasi karbon dioksida, yang ketiga itu membantu kerja otot pernafasan tanpa merusak paru-paru. Nah, setelah itu masuklah kita ke parameter. Yang di parameter ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, tidal volume atau VT adalah jumlah udara yang diberikan pada pasien tiap nafas atau satuan mililiter. Yang kedua itu respiratory rate, frekuensi F, jumlah nafas pasien mesin keduanya dalam 1 menit, satuannya adalah nafas per menit. Yang ketiga itu minute ventilation atau MVE, jumlah udara yang diberikan pada pasien dalam 1 menit, satuannya L, liter per menit, merupakan hasil perkalian tidal volume dan respiratory rate. Nah, untuk MV sama dengan VT kali RR itu, bila diketahui RR pasien itu 15 kali per menit dan VT-nya itu 400 ml, maka MV sama dengan 15 dikali per menit kali 40 ml sama dengan 6000 ml per menit, sama dengan 6 liter per menit. Nah, gimana bila diketahui MV-nya itu 6 liter per menit dan RR-nya 12 kali per menit? Maka VT 6000 ml per menit dibagi 12 kali per menit sama dengan 500 ml. Dengan catatan VT itu 8 sampai dengan 10 ml per kilogram pada ARDS dibagi 6 ml per kilogram. Sementara MV itu 1000 ml kilogram per menit. Target PCO2 itu sama dengan 40 mm hidrogirum. Setelah itu ada lagi yang namanya pernafasan ventilasi mekanik, di mana terjadi trigger, yaitu sinyal untuk memulai proses inspirasi, katup inspirasi membuka. Yang kedua itu limit, batas dari aliran udara yang mengalir ke dalam paru-paru selama proses inspirasi. Yang kedua itu cikli, sinyal untuk menghentikan proses inspirasi atau katup inspirasi, menutup, dan katup ekspirasi membuka. Cikli atau sinyal untuk menghentikan proses inspirasi, katup inspirasi menutup, dan katup ekspirasi membuka yang berisi adalah volume ciklit, tim ciklit, pressure ciklit, flow ciklit. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan mode ventilation. Apa sih itu mode ventilation? Berikut adalah contoh mode ventilation yang dapat dilihat pada layar monitor. Mode ventilator mode ini ada setting ventilator yang berisikan VC, PC, SIMV, dan PS. Nah, masing-masing ini memiliki kepanjangan. Yang pertama, VC itu adalah volume control, PC itu pressure control, SIMV itu ada synchronized intermittent mandatory ventilation, PS itu pressure support. Nah, volume control ini itu ventilator mengalirkan udara bila mendapatkan trigger dari mesin atau pasien dengan target flow atau volume itu inspirasi berakhir bila volume tidak tercapai. Pasien akan bernafas minimal sesuai dengan RR yang diatur. Setiap nafas akan memiliki VT yang sama.
Terus apa itu volume control? Yang pertama, di volume control itu ada mode lagi. Mode volume control itu VT, RR, VO, dan PIP. Nah, pada settingnya itu ada itu ya, VT, RR, dan VO, dan tadi. Nah, sementara pada parameter itu ada pressure. Berikut mode-mode yang terdapat pada volume control. Ada ada setting, ada parameter. Setelah itu ini gambarnya. Nah, masuklah kita kepada pressure control, di mana ventilator mengalirkan udara bila mendapatkan trigger dari mesin pasien dengan target tekanan pressure inspirasi berakhir bila waktu inspirasi tercukupi. Pasien akan bernapas minimal sesuai dengan RR yang diatur. Setiap nafas akan memiliki PI yang sama. VT akan bervariasi tergantung resistance dan compliance. Nah, pressure control juga memiliki bagian nih. Yang pertama itu pada mode pressure control ada setting PI, RR, VIO2 dan PIEP. Sementara pada parameternya ada volume. Pressure control ini bisa dilihat di sini. Nah, ini bagiannya. Ada pressure support, di mana semua nafas di-trigger oleh pasien. Aliran udara diberikan dengan target tekanan. Setiap inspirasi diakhiri dengan nilai follow inspirasi, follow critical sampai dengan off. Terus ada VT, TI, dan RR ditentukan oleh pasien. Harus diyakini bahwa upaya nafas cukup. Resiko hipoventilasi atau apnea. Nah, support ini ada juga bagiannya seperti ini. Nah, itu nilainya. Terakhir itu ada SIMV, di mana ventilator mengalirkan udara bila mendapatkan trigger dari mesin atau pasien seperti pada VC atau PC. Perbedaan dengan VC atau PC yaitu pertama, selain RR harus ditetapkan pula breath critical time. 2. Pasien memiliki kesempatan untuk bernafas spontan dengan atau tanpa PS, diantaranya mandatory ventilation. Terus pasien akan bernafas minimal sesuai dengan RR yang diatur. Nah, harganya itu bisa dilihat di sini. Setelah itu, bagaimana sih penilaian ventilasi itu? Yang pertama, ventilasi itu adalah proses keluar masuknya udara dari atmosfer ke dalam sistem respirasi. Yang pertama itu inspirasi, yang kedua ekspirasi. Parameter, tidal volume, respiratory rates, minutes, volume. Terus penilaian oksigenisasi yaitu ada PO2, SPO2, kurva dia disosiasi O2, parameter fraksi oksigen positif and expiratory pressure atau PEEP, dan pemantauan ventilasi mekanik. Ada alarm juga yang untuk mengetahuinya, ada analisa gas darah, ada indikasi waning, proses waning. Dan yang terakhir, mungkin saya akan menyampaikan penutupnya. Yang pertama adalah ventilasi mekanik merupakan salah satu sarana bantuan proses pernafasan. Tiap parameter klinis pasien yang menggunakan ventilator harus dikonfirmasi dengan setting yang diberikan. Perhatikan pada efek dan komplikasi. Kerjasama dan diskusi dengan dokter ICU dalam pengelolaan pasien di ICU. Nah, setting dasar ventilasi mekanik yang pertama itu pressure adalah P plateau kurang dari 30 mmHg, volume 8 sampai dengan 10 ml per kilogram, frekuensi 10 sampai dengan 16 kali per menit. Yang selanjutnya I dibagi E rasio 1 dibagi 2 tips 1,0 sampai dikurang 1,5 detik. PEEP 5 cmh 2O dalam kurung P kurang 8 cmh2O, trigger min 2 cmh20. Terima kasih. Jika dalam video ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena video ini hanya dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas keperawatan kritis agar kita lebih mengenal bagian dan mode-mode pada
ventilator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.